Langit Yogya mendung ketika Maya menerima surat pertama dari Raka. Tangannya gemetar ketika membuka amplop coklat kusam itu. Suara hujan deras menghantam atap seng rumahnya, seolah ikut membaca bersama. "Aku baik-baik saja di sini," tulis Raka. "Anak-anak di kamp pengungsian mulai mengajarkan aku cara tertawa di tengah kehancuran." Begitulah cinta mereka bertahan, lewat kata-kata di atas kertas. Karena perang dan dunia memisahkan tubuh, tapi tidak hati. Maya, 26 tahun, bekerja sebagai ilustrator buku anak di penerbit lokal. Ia tinggal di rumah peninggalan kakeknya di Kota Gede, Yogyakarta. Rumah tua dengan jendela-jendela kayu besar, taman mungil di halaman belakang, dan suara azan yang terdengar jernih dari masjid tua di ujung gang. Sejak kecil, Maya punya jiwa pemelihara, merawat tanaman, mengadopsi kucing, menyimpan benda-benda tua, dan tentu saja menyimpan kenangan. Ia dan Raka sudah menjalin hubungan sejak kuliah di Fakultas Kedokteran UGM. Saat Raka memutuskan bergabung dalam misi medis kemanusiaan di Suriah, Maya tahu ia akan kehilangan banyak hal, tapi ia percaya pada cinta mereka. Setiap 2 minggu, 1 surat datang. Raka menulis tentang luka-luka yang ia jahit, tentang anak-anak yatim yang menyebutnya dokter senyum, dan tentang bintang-bintang yang tetap indah meski dunia terbakar. Maya membalas tiap surat dengan rajin, menyisipkan gambar-gambar kecil, seekor kucing di atap, hujan di jendela, wajah Raka dalam bentuk kartun. Raka berasal dari keluarga dokter, tapi berbeda dari ayah dan kakaknya yang membuka klinik mewah di Jakarta. Raka selalu tertarik pada tempot-tempot yang dilupakan dunia. Ia ringan tertawa, tapi menyimpan kesedihan yang dalam, terutama sejak ibunya meninggal ketika ia SMA karena terlambat mendapat perawatan medis di desa. Kepergiannya ke zona konflik bukan pelarian, melainkan panggilan. "Aku ingin membuat rasa sakit berguna," katanya pada Maya sebelum pergi. Ia membawa foto kecil Maya dan 1 komik bergambar yang Maya buat khusus, tentang seekor singa yang tersesat dan mencari cahaya di gurun. Pada bulan Maret, surat itu berhenti datang. Maya terus menunggu di beranda, memandangi gerbang, memeriksa kotak pos. Tak ada. Ia mencoba menghubungi lembaga kemanusiaan tempat Raka bergabung, namun hanya mendapat jawaban normatif. Komunikasi terputus. Kami mohon doa. Kekhawatiran berubah menjadi kepasrahan. Maya mulai berbicara dengan surat-surat lama. Membacanya keras-keras, menebak apakah Raka masih hidup. Namun satu hal ia lakukan setiap sore, duduk di beranda, membawa teh panas, dan menunggu. Seolah ritual itu bisa memanggil kembali lelaki yang ia cintai. Adrian adalah sahabat Raka sejak SMA. Jika Raka adalah matahari, cerah, penuh kehidupan, maka Adrian adalah bulan, diam, lembut,
memantulkan cahaya dari kejauhan. Ia tinggal di Bandung, bekerja sebagai pustakawan di sebuah perpustakaan kampus. Ia pendiam, penyuka puisi tua, dan diam-diam mencintai Maya sejak pertama kali diperkenalkan Raka. Tapi rasa itu ia simpan, karena ia mencintai Raka juga sebagai saudara. Ketika ia menerima surat terakhir Raka, dalam keadaan sobek dan nyaris hancur, ia tahu satu hal, surat itu tidak cukup, Maya berhak lebih. Maka dengan tangan yang bergetar, Adrian mulai menulis, sebagai Raka. November, surat kembali datang. Raka menulis lagi tentang musim dingin yang mulai datang, tentang anak-anak yang menggambar pelangi, tentang kerinduannya pada suara Maya saat membaca buku. Maya menangis. Ia mencium surat itu, menyimpannya di bawah bantal. Namun, ada yang mulai berbeda. Surat itu kehilangan sentuhan kecil. Raka tak lagi menyebut nama kucing mereka. Tak ada puisi tipis, dan tulisannya sedikit terlalu sempurna. Maya mulai curiga. Ia memeriksa cap pos. Tidak ada stempel negara. Tidak ada label pengiriman luar negeri. Ia bertanya pada tetangga, siapa yang meletakkan surat ini? Tapi tak ada yang tahu. Hingga akhirnya, ia memutuskan naik kereta malam ke Bandung. Perpustakaan tempat Adrian bekerja sunyi, berbau kayu dan kertas tua. Maya datang, membawa semua surat yang Raka kirim. Matanya basah, suaranya gemetar. Adrian, kamu yang kirim ini ya? Adrian terdiam lama, lalu mengangguk. Ia ceritakan semuanya tentang kematian Raka dalam sebuah serangan, tentang surat terakhir yang belum selesai, tentang keputusannya menulis ulang kehidupan yang tidak ada, demi menjaga Maya dari kehilangan total. Aku tahu ini salah, tapi setiap kata yang kutulis juga keluar dari hatiku sendiri. Beberapa minggu kemudian, Maya menerima satu surat terakhir. Tulisannya bukan seperti sebelumnya, amplop putih tanpa nama pengirim. Isinya satu halaman sobekan, surat asli dari Raka. Kalau aku tak bisa kembali, biarlah ini menjadi bagian kecil dariku untukmu. Aku mencintaimu, Maya. Jika aku tak bisa menua bersamamu, mungkin Adrian bisa menjaga sisa-sisa cintaku. Dia selalu menyayangimu, diam-diam, percayalah. Maya menangis untuk Raka, Adrian, dan untuk dirinya sendiri. Ia menyimpan surat itu di kotak besi kecil bersama semua kenangan mereka. 3 tahun telah berlalu, Maya masih tinggal di kota gede. Ia membuka kelas menggambar untuk anak-anak pengungsi lokal. Di berandanya kini ada 2 kursi. Kadang Adrian datang, membawa buku puisi, duduk diam di samping Maya. Mereka jarang bicara, tapi mata mereka saling mengerti. Maya belum jatuh cinta lagi. Tapi ia mulai percaya bahwa cinta tak selalu harus dalam bentuk yang sama. Kadang, ia hadir dalam bentuk surat yang tak pernah dikirim, atau diam panjang yang tak perlu dijelaskan.